masih ada nuraninya, ya. Terus ketika akhirnya ketangkap, kan namanya ditangkap nggak enak ya, disiksa, di apa, dipukul, di apa, di segala macam. Akhirnya nego lah sama yang nangkep, sama oknum yang nangkep, untuk bisa lepas. Nominal yang diminta sama si yang nangkepnya itu sejumlah dengan tabungan dia selama ini nggak hoya-hoya. Ya mau nggak mau, tapi akhirnya keucap gitu dari lisannya. Berarti selama ini buat apa tuh ya itu ditabung, gua nggak kayak yang lain mah foya-foya, obat-obat, main perempuan, dan juga abis di meja judi, beli barang segala macam. Dia mah celana pendek sama kaos, bandar gede juga, ya. Tapi ternyata ya udah, selama ini di aku rezekinya di rekeningnya itu atas nama dia. Tapi ternyata ya udah, cuman Allah titipin sebentar untuk jadi rezeki, meskipun rezeki yang haram ya, bagi si tadi oknum yang nangkapnya itu. Ya udah, sebelum lewat sini belum punya kita. Ya. 2. Yang dikenakan lalu menjadi usang. Saya tahu misalkan apa contoh. Misalkan gini ya. Saya tahu kaum Hawa itu kan kadang agak sulit menolak godaan diskon ya. Masya Allah. Mungkin bagi sebagian orang yang diskon gak diskon, bagi dirinya tetap ekonomis. Tapi bagi sebagian orang kan, Masya Allah, itu kadang ya udahlah, sholat dulu, waktunya sholat. Ke bawah itu Bu, atau sholat gitu. Allahu Akbar. Ya tak gamis ya Allah. Pangalusna ya Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, kabeli mualnya menihoyong. Sami Allahu liman hamidah. Si bapak kan besok ngasih uang belanja bulanan. Allahu Akbar. Temen juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana barangnya lagi diskon. Allahu Akbar. Aduh, hari ini diskonnya terakhir. Allahu Akbar. Kan abis ini sekalian mau jemput si Ade ke sekolah lewat. Pasti kembali ini hari ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Sabeda ya. Coba ke bawah sholat tuh. Keterima gak itu kira-kira sholatnya? Enggak ya. Insya Allah. Makanya kadang ada lagi yang berdari, makannya harus kita beli dulu kok biar sholatnya khusyuk. Alasan ya. Saya tambah. Anggaplah kebeli Bu. Ya. Kadang nggak beli ditanya, emang itu buat dipakai kapan sih, kan baju udah banyak. Mudah-mudahan aja nanti ada kondangan tuh. Mudah-mudahan. Ya. Akhirnya kebeli, taruh dong di lemari, nggak mungkin taruh di kulkas ya, kan dingin. Taruh di lemari, udah dipajang. Ya udah, hari berjalan, belum ada kondangan, terus sibuk berkegiatan, keluar kota, karir melejit, tambah naik, tambah sibuk, tambah amanah. 5 tahun kemudian, tahu-tahu ada rezeki pindah rumah. Pas pindah dibongkar lemari, lah ini baju 5 tahun lalu. Masih ada label harganya belum pernah dipakai. Cobain ya nggak muat, udah lintuh Bu. Ya. Adeknya lewat ya. Masih langsing ya kan. Ya udah deh buat kamu aja. Beneran Kak? Rezeki si Ade. Kita selama ini ngaku tuh 5 tahun ada di lemari kita, itu tuh baju saya. Nggak ada yang berani pakai tanpa seizin saya. Enggak. Kalau akhirnya yang make sampai jadi usang itu si adenya, berarti rezeki adenya. Ngaku kita ya. Palu 2018 tsunami. Ketika akhirnya tersapu oleh air laut semua, kan Hakul yakin di lemarinya banyak baju. Akhirnya yang jadi rezekinya yang nempel di badan. Terus akhirnya di tengah huru-hara orang udah penuh luka, rumah porak-poranda, ngelihat orang ada yang pakai kaos kesayangan kita, berani ditagih, balikin lu itu kaos siapa? Gak cukup hati nurani. Orang lagi bencana kayak gitu, udah dia yang pakai sampai usang. Ya, Insya Allah. Tapi tenang ya, bukan berarti nggak boleh punya. Tapi kalau punyanya untuk diakui orang, untuk supaya ya nyenengin keinginan doang, bukan kebutuhan, suka capek ya, boleh punya ya, kayak sesuai kebutuhan. Kok ya
punya sepatu kan nggak mungkin kalau pengen naik gunung pakai sendal hotel daibis ya, kudu beli yang agak kandel tebel dan emang harganya pasti lebih mahal. Ya udah nggak apa-apa memang, tapi kalau emang belinya untuk diakuin orang kan repot ya, lagian nggak enak juga, nggak nyaman. Itu calon mertua lagi sholat di masjid serius, dapet dandan rapi pakai sepatu terbaru, saking barunya kok asa sempit ini sepatu, oh plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin ya. Oke, sholat sebagus-bagusnya sepatu dipakai mau Bu ke dalam masjid? Enggak ya, pasti diparkir di depan. Nah saya kalau sepatu paling baru diparkir di depan, dijamin kayaknya berat buat sholat di soft paling depan. Sengaja deket pintu ya, biar pas kali ruku kan. Ayah kene, sami Allahu liman hamidah. Pulang hujan becek, coba sok ditenteng apa tetap dipakai? Teng sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak, leheng keneh kacugak daripada sepatunya kotor ya. Capek tidak? Sampai katanya kalau pengen tahu tas ibu asli atau tidak gampang, lihat aja pas hujan katanya. Ya. Kalau tasnya nutupin kepala berarti bukan, jangan sebut aja ekonomis gitu ya, biar lebih enak gitu ya kasih ya. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah, tasnya dijaga, bukan asli mungkin dulu ya, mungkin cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya gitu ya. Masya Allah, mangga lah. Jam tangan apa fungsinya? Lihat waktu. Berarti jam tangan yang di pasar baru di etalase tuh 50 ribuan, meskipun gambar Dora gitu ya, bisa lihat waktu ya. Jadi kita tahu di Jakarta ada jam tangan 5 miliar. Yang lebih ada seharga berapa rumah itu jam tangan. Kadang kalau beli mobil mahal mah saya teh wajar, mobil mahal larinya biasanya memang lebih kenceng daripada mobil murah. Jam tangan mahal emang muternya lebih cepat daripada yang murah. Sama ya. Itu jam tangan Bapak 5 miliar, kelebihannya apa? Ini 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak dipakai kene. Ya. Lagian agak suka jadi agak berat sebelah kalau jam tangannya bagus ya. Jadi kudu ditaruh di meja gitu kan. Agak gini gitu. Ditaruh agak kumaha gitu ya. Lalaki kayak udah pakai, kalau udah sering nge-gym fitness, badan mulai kekar, pasti suka pakai baju ketat ya. Terus paling seneng kalau ditanya toiletnya di mana. Toiletnya di mana? Ya. Padahal teh gampang, di mana otot? Di mana otot? Di mana WC? Tuh ya kan enak ya. Capek ya udah gitu. Kan yang paling menyedihkan itu Bu adalah udah beli mahal tapi orang tetap nggak percaya. Itu sakit hati ya. Ada sebagian orang memang diujinya kayak gitu Bu, kayak nggak pantas beli yang mahal gitu ya. Jadi ya Allah, ada teman yang di Thailand, kipasnya digesernya Bu, kalau udah seumur gini teh angger we Bu, kalau angin kena belakang kepala mah tau kieu ntar sih Bu. Ya udah aman ya. Iya, ini ada teman di Thailand, dia teh memang diujinya kayak gitu. Orang teh nggak percaya kalau beli barang yang mahal yang bagus. Jadi untuk menanggulangi dia setiap kali diledekin sama orang, maka stroke bond pembelian jam tangannya itu dikantongin kemana-mana. Ada yang ngehina tuh, tunjukin nih bondnya bro, tuh lu lihat sendiri matanya tuh. Hal-hal nggak? Bondnya siapa itu kamu bawa? Tetap netizen mah ya. Kan kalau Allah maha benar Allah dengan segala firman-Nya, netizen maha benar netizen dengan segala komennya. Nggak bisa dibantah itu mah ya. Capek. Tadi satu lagi yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha soleh kayak gini, dia punya kebiasaan setiap kali jualan beres cuman disisain sisa untuk belanja besok, untuk modal jual besok, modal untuk jualan besok ya.
Maka sisanya habis disedekahin. Ditanyakan sama teman-temannya, bro, invest dong kayak kita, kamu gak sayang apa sama hartamu, uangmu? Invest dong, invest, katanya. Udah gitu, kata si orang kayanya ini, yang solehnya ini berkata, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat. Jemret, sedekah. Dan kata Ali kayak begini, Ali bin Abi Thalib. Anggaplah kayak gini ya, misalnya ada orang nabung sampai 1 M misalkan, cita-cita pengen beli mobil idamannya, mobil mewah. Udah kekumpul bu, udah jalan, udah OTW ke showroomnya bu, tapi ternyata kata Allah umurnya gak nyampe ke showroom, tengah jalan perjalanan lewat, wafat. Maka kan dipakai sama keluarganya, oh buat pemakaman, kepakailah 5 juta dari 1 miliar, masih sisa 995. Setelah akhirnya orang ini wafat, kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyebutkan yang ditanya itu bukan yang kepakainya, tapi yang dititipkannya. Kamu nggak akan ditanya, kamu pakai apa 5 juta? Enggak, kamu ditanya 1 miliarnya itu gimana? Ya Allah, saya nggak sempet pakai. Dulu dititipin, niatnya buat apa? Tanya bu. Ya Allah, yang ditanya 1 miliar kepakainya cuma 5 juta, sisa 990-nya, 995-nya direbutin sampai anak cucu pada berantem. Saking sibuknya berantemin itu jadi nggak ada waktu doain orang tuanya. Ya. Izin ya, salah satu hal yang paling membuat diri ini waktu itu pulang dari Thailand, ada teman-teman kami juga bandar judi yang lain, ya. Memang udah lebih senior, lebih sepuh, dengan penghasilan ya ada yang 8 miliar bersih per bulan, ada yang sampai lebih, ya. Jadi mereka sudah sampai di tingkatan udah bosen gitu, jadi udah bukan OKB lah ya, udah gimana rasanya standar aja nerima duit segede gitu tiap bulan, tiap hari. Terus akhirnya kan kalau sudah merasa biasa aja kan pasti mulai jenuh, ya. Kayak orang pertama kali kebeli mobil barunya aja dia masih seneng, tapi kalau udah 5 tahun pakai pasti pengen yang lain, ya. Maka udah biasa. Maka karena di sana tempat hiburan itu cuman ya kalau nggak diskotik, kasino. Tapi tetap ketika akhirnya beres mereka obat-obatan, minum-minuman keras, suka ngobrol sampai kapan kita kayak gini ya. Sekarang aja ada efek obatnya, ada efek minumannya, nggak kerasa, nggak kepikiran, udahannya jenuh lagi. Kok kayak lebih nyaman waktu kita tinggal di Indo ya, kumpul semua di ruang tengah, hangat, dikelilingin anak cucu, nyaman. Padahal kita yang udah di Indonesia bisa jadi udah kumpul di ruang tengah ada, tapi karena nggak ada kamar lain, ya. Mereka, nah, mereka sudah nyampe di tingkatan, ya uang bukan masalah lagi bagi mereka. Kalau anak-anak secara pada umumnya, kalau bete paling kan minta uang jajan pergi ke warung. Anak-anak mereka mah bete ambil handphone, pesen tiket ke Singapura, ke Thailand, kemana gitu ya. Terus di sananya nggak bawa apa-apa, enggak. Kan di sana baju bisa beli, di sana banyak mall, koper beli di sana, baju di sana. Pulang kapan? Nunggu bosen, nggak nunggu duit habis. Sampai kayak gitu. Kadang mereka juga bangga, oh anak saya ada yang kuliah di London, di Jerman gitu. Tapi tetap ada satu momen di mana mereka menunjukkan ekspresi yang wah ini nggak bisa ditutupi oleh mereka. Itu salah satunya momen ketika ya sama tadi habis banggain anak-anaknya di restoran mewah bagus. Ya agak sama dengan di Indo. Di depan restoran mewah kadang di seberangnya masih ada kayak yang ngeliatin di seberang jalan ada ibu-ibu yang pengen makan jeruk, dikupasin jeruknya sama anaknya, serabut putihnya dicabutin sampai bersih, bahkan diantarkan sampai bibir ibunya. Ketika bijinya pengen dibuang, tangan anaknya sudah siap di bawah bibir ibunya, silakan Bu. Itu wajahnya si konglomerat itu terlihat jauh lebih iri daripada irinya orang yang belum pernah beli mobil kepengen beli mobil. Coba orang belum pernah punya mobil datang ke pameran mobil, paling heboh dikit ya, nora-nora dikit, wih keren, di foto jadi wallpaper, udah. Tapi masih ada harapan, gue tinggal kerja bener, kerja keras, kebeli ini suatu saat. Kalau mereka udah nyampe wajahnya menunjukkan kayak, gue teh apa lagi sih yang belum gue punya.
tapi kok belum bisa tuh dapat anak kayak begitu. Sampai kadang mereka nanya, itu buat apa ya? Orang hidup lurus aja masih ada yang jahatin. Ini gue usaha haram di sini bersinggungan dengan hukum. Ketemu dengan orang-orang tanpa moral, kadang kemana-mana harus bawa pistol di pinggang, harus bawa bodyguard karena takut ketemu orang jahat gitu ya. Dan hanya untuk dapat uang lebih banyak, dapat uangnya malah lebih banyak. Untuk bisa beli sekolah, bayar sekolah termahal, guru termahal. Tapi kabar buruknya, sekolah dan guru termahal belum tentu sekolah dan guru terbaik. Maka ngobrol kadang ditanya, ya terus gimana itu anak-anak yang di luar negeri kan, Masya Allah keren sekolahnya di luar. Kalau mau jujur mah bro, terakhir nelpon gue bulan lalu, itu juga karena minta duit. Gak minta duit kan nelpon. Itu aja. Giliran kita kangen aja pengen nelpon, sibuk katanya nggak mau diangkat. Giliran minta duit hari itu juga harus diangkat dan harus dikirim. Ya. Terus apa kabar? Terus yang itu yang anak yang masih tinggal serumah, yang tadi sering keluar negeri, kalau di rumah gue nggak pernah ketemu. Kebayang mungkin ibu kan kalau rumah orang yang mohon maaf menengah ke atas luar biasa kan kamarnya masing-masing ya. Jauh dari ruang tamu ke kamar anaknya harus naik angkot merenya, saking gedenya rumah orang kaya. Terus di kamarnya kan lengkap, udah ada kamar mandi dalam, AC, wifi, internet, komputer, PlayStation, televisi, lengkap, nggak mau keluar rumah. Pernah mampir ke rumah mereka, datang sama barengan ojek online 2 dari restoran yang sama, bawain menu makanan yang sama. Kenapa kalian tega barengan aja? Kan yang mesen beda. Adiknya mesen dari kamarnya, kakaknya mesen dari kamarnya. Tuh segitu masing-masing ya. Terus akhirnya itu hilang, bagi mereka itu hilang. Itu kenapa kebeli. Makanya kadang ketika dinasihat, ya cik atulah yuk. Kadang orang tuanya suka masih ada yang bilang, anak saya mah gak usah rajin-rajin teuing ngaji lah, ada kan gak cita-citanya gak pengen jadi ustad. Serius, emang ngaji cuma kewajiban ustad? Anggaplah sampai ada kisah kayak gini ya. Orang sama dari golongan yang kaya-kaya gini juga dulu. Terus akhirnya ngobrol, dia ternyata temennya ayah saya, temennya seangkatan papih lah ya. Lalu papi saya ngobrol sama kakak perempuannya. Si itu kemana ya? Dulu loh temen kita yang paling kaya itu. Dijawab, udah meninggal dia belum lama ini, nyaris busuk 7 hari di kos-kosan di pinggiran kota. Kan anak-anaknya kaya semua, kok bisa? Iya orang anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Ntar dulu, kenapa bisa kayak begitu? Saya coba dengerin, pasti ada hikmahnya, pasti ada ibronya. Ternyata kata si Oo teh, dia suka ngajarin ke anak-anaknya dari dulu ajarannya kayak gini, cuman celetukan tapi ungkapannya kayak gini. Nah, kalau gaul sama orang nggak jadi duit, nggak usah kenal, buang-buang waktu. Iya dong, jadi kan mereka kan kayak jaga pergaulan gitu kan, mau jadi beban, ngapain kenal sama orang yang suka minjem duit melulu dan lain-lain. Jadinya ya udah, nah nancep tuh Bu ajaran itu ke hati anak-anaknya. Suatu ketika si anaknya udah orang tuanya udah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, harta dan perusahaan sudah waris. Anak-anaknya nggak ada yang mau ngasuh bapaknya. Kan gak jadi manfaat, udah tua, udah penyakitan, ngapain? Terus gimana, kasihan? Ya udahlah, itu ada kos-kosan di pinggiran kota 700.000, taruh aja di situ. Bahasa lagi ditaruh Bu, diteden jika barang. Ya, taruh aja di situ, ntar seminggu sekali pembantu kita jenguk. Ketika salah satu pembantunya dari anak-anaknya itu jenguk, ya tadi udah nyaris busuk 7 hari, air kening menggenang, tong sampah berantakan, namanya kakek-kakek sakit hidup sendirian. Dan demi Allah, tapi yang membunuh si kakek ini, si bapak kaya ini ya, bukan masa tua atau sakit, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Takwa, emang punten ya, anggap itu beneran jadi kaya loh, sukses anak-anaknya. Dan kadang kita juga ayo sing jadi dokter, kaya ada apa segala macam ya. Ketika akhirnya dia beneran jadi kaya, sukses konglomerat, tapi ibu-ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, masih bangga loh. Kan? Ustadz di Indonesia juga bilang, beliau pernah cerita, dulu
pernah ngajarin anak orang kaya ngaji, dikasihlah amplopnya 2 juta sebulan hafalahnya. Singkat cerita seperti itu. Lalu diajakin suatu ketika pas liburan ke vilanya si keluarga mereka, si anak teh ngajak, "Tio ikut ke villa keluarga kami." Ikut ya berangkat. Di villanya Bu, ternyata ada anjingnya lucu. Saking lucunya dia tuh pinter, disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, disuruh salaman-salaman, suruh narik angkot ya. Enggak yang ini mah ya. Maka ditanya kan, kok anjingnya bisa pinter begini? Gimana caranya? Oh, ini ada lesnya. Hah? Ah ya, les anjing. Ada les anjing. Berapa les anjing? 8 juta sebulan. Majikannya 2 juta belajar untuk ke surga itu teh. Aing les anjingnya 8 juta. Kan ceritanya udah tuh shock di situ. Besok-besoknya pas giliran ngaji Ustaz ceritanya teh enggak datang. Ditelepon sama si anak. "Ustaz, kok enggak datang ngajar?" "Iya, enakan ngajar anjing." Ya teh. Atau gitu ya, aduh. Oke, akhirnya dijelasin gimana. "Ya sok ngaji lah atuh." "Di mana nak? Kita punya uang, sok dibayar, gurunya aja yang suruh datang ke sini." Ternyata nggak usah jauh-jauh Pak, ternyata itu tetangga ada yang mau ngajar. "Berapa biaya ngaji sama tetangga teh?" "Ya tetangga yang lain sih pada cuma ngasih 500.000 sebulan." "Mahal amat," cek si eta teh. Oh, aing ngajar les anjing 8 juta sebulan, baik-baik aja 500.000 sebulan buat anaknya punya adab, mahal. Di Bogor sampai ada bimbel, tahu bimbel nggak? Bimbel, bimbingan belajar ya. Ada paketnya di spanduknya teh gede, paket 80 juta, persiapan masuk surga badannya. Terusan mahal. Begitu dilekat lihat spanduknya, persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Ya Allah, 80. Udah gitu ada tanda bintangnya di 80 jutanya. Biasa kalau ada tanda bintangnya terus ada keterangan di kanan bawahnya kan. Keterangannya teh eta ge can tentu lulus. Nya tuh kan yang nentuin kampusnya bukan bimbelnya. Ya. Tapi anggar ya ada orang tua yang berkata, "Ini worth it, layak ini. Keluar 80 juta untuk anak saya berlatih masuk kampus." Akhirnya masuk PTN tersebut dia ketemu sama lawan jenis, pacaran, malah jadi maksiat, malah jadi zina. Udah rugi tuh. Boro-boro jadi kebaikan. Ya. Jadi udah weh. Maka itu salah satu yang nggak kebeli itu yang kayak gitu-gitu. Karena emang nggak kedengeran. Segini ya. Berarti dari awal nggak kedengeran. Ada rekamannya ini. Bisa ulangi lagi. Aduh, jakun sayanya lepas nanti. Ya, ulangin lagi. Biar Allah yang memasukkan hidayah ya, insyaallah. Dan saya mau berucap sebagus apapun, kalau Allah tidak masukkan ke hati tidak ada perubahan. Mau tidak kedengeran, tapi ya Allah di majelis ilmu penuh sama malaikat sedang didoakan. Pulang-pulang pengen tambah takwa, sukses tetap ngajinya. Meskipun tadi si Koko ngomong apa? Nggak tahu, nggak kedengeran. Gitu pokoknya orang geus ngaji gitu ya. Intinya gitulah Bu ya. Bu, survei saya pengen tanya ya. Bu, kita punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat dan lain-lain ya. Terus jawab dengan jujur, dari lahir sampai detik ini kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Nah, terus kita udah ngejar keinginan diri, bahkan sebagian udah tercapai. Ada orang pengen beneran kaya, pengen beneran viral, pengen punya jabatan, beneran naik jabatan. Jawab, setelah akhirnya tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Masih aja pernah bete, sedih, kecewa. Makanya harus berapa kali lagi patah hati, sedih, kecewa, baru kita sadar bahwa
Bahagia teh bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Pernah ngelihat orang kaya yang masih stres? Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Yang pasangan udah cantik masih selingkuh? Tuh, makin ngegas ya. Tenang Bu, saya sedang tidak membicarakan suami kalian ya. Tenang, Masya Allah. Tapi kalau kan kata orang itu semua teh sumber bahagia, tapi kenapa tuh ada yang udah dapet itu semua masih belum bahagia juga. Malah ada orang-orang yang hidupnya cuma dipakai mengejar Allah ya, meskipun kata orang, ya Allah kok dia hidupnya semenderita itu, kadang dicibir orang, dia bodoh ya, ninggalin itu semua, ninggalin perusahaannya, ninggalin uang sebanyak itu hanya demi Tuhan yang tidak terlihat itu. Bodoh. Tapi yang menghina tiap malam masih stres mikirin cicilan, yang dicaci dihina, tenang kowe, Insya Allah. Setiap hari yang penting yang dipikirin bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Jadi amal, jadi kebaikan Bu. Yang paling penting dari semua hal itu, yang penting jadi amal. Beneran Bu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud begini Bu, semua orang hanyalah tamu, dan semua yang kita punya itu cuma titipan. Namanya tamu kan pasti pulang. Ibu jadi tamu kan di sini, bakal nginep seumur hidup nggak di rumah ini? Enggak, berarti ibu tamu ya. Namanya tamu pasti pulang, dan namanya titipan harus dikembalikan suka tidak suka. Maka ketika nanti semua orang telah berlalu dan semua titipan sudah dikembalikan pada pemiliknya, terus apa yang tersisa buat kita? Kecuali tinggal amal. Kadang-kadang kalau kita pengen ngelakuin sesuatu, jadi amal weh. Punten, dokter ditanya, dok, kan dokter bilang ini pasien separah apapun dokter tidak sentuh, kata Allah sembuh. Pasien kedua sakit dengan hapur, ibu apal hapur? Panu, ya, yang suka putih-putih itu. Apa saya panu sekujur tubuh ya jadi putih begini? Itu dia. Hapur, pasiennya, dokternya 1000 orang, sakitnya cuma panu, kata Allah nggak sembuh. Terus si dokter ditanya dong, dokter berarti buat apa tengah malam ke UGD ditelepon? Kan bukan dokter yang nyembuhin, cenah Allah. Capek-capek ya. Buat apa kita berikhtiar padahal semua hal yang nentuin Allah? Tadi agar jadi amal. Nih punten ya, seumur hidup doa kita dikabul semua. Gak usah ge doa, baru ge ngelamun 5 menit kemudian udah dikabul ku Gusti Allah. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala amal soleh di sisi Allah. Meninggal berarti bawa apa? Pegel doang di dunia, nggak jadi amal, capek. Bakbek iya di dunianya mah dapat duitnya, popularitasnya, jabatannya, tapi nggak ada yang satupun jadi amal. Meninggal emang itu semua ditanya sama Allah? Enggak. Ya. Atau dibalik, ada orang yang yang doanya sebagian tidak, bahkan ada sebagian orang yang doanya lebih banyak tidak dikabul seumur hidup, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan jadi amal, Allah suka, diterima. Pulang dia kali yang paling banyak bekalnya. Nah, kadang orang udah makin bener ngajinya, makin taat, kenapa dia makin tenang, makin gak pernah marah, makin gak pernah ngeluh, makin gak pernah kecewa. Bukan berarti masalahnya hilang Bu. Kadang orang bilang nurut gerak sama Allah biar gak ada masalah. Enggak Bu, nurut sama Allah bisa tambah banyak masalahnya. Tapi karena udah berubah pola pikirnya, bukan apa yang dia suka tapi apa yang Allah suka. Bukan apa aku sudah bahagia tapi berapa orang yang aku bahagiakan. Dia sibuk terus untuk mengejar apa yang Allah suka. Nolongin orang dijahatin, atuh dia yang rugi, kan dia yang jahat. Kamu gak kesel dijahatin? Ruginya saya belah mana? Dijahatin kan dia lagi transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Tapi kan udah ditolong dia malah berbuat jahat. Dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Apa artinya satu dunia suka Allah benci? Tapi kan kelakuannya nyakitin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan diri sendiri. Jadi gak nemu alasan buat marah, gak nemu alasan buat kecewa. Ya Allah dijahatin, ya Allah diri ini lebih jahat. Ya Allah dicaci, ya dia paling dicaci cuma menyebutkan satu kekurangan saya, dan itu pun fakta. Allah tahu saya punya banyak kekurangan lagi yang Allah tutupi.
Dennis banyak omong kamu, ini cuma dibuka satu aib saya yang banyak omong. Mungkin orang lain nggak tahu, punya banyak tang, banyak cicilan dan lain-lain. Misal ya ditutup, tapi